warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami dengan judul Umpan Balik dan Tindak Lanjut Supervisi Akademik. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah Supervisi Akademik. Selanjutnya, kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Afrizal Ardi Kusuma. Yang kedua, saya sendiri, Ajeng Dwi Lestari. Dan yang ketiga, Andika Nanda Septian. Selanjutnya, materi yang pertama akan dibacakan oleh Andika Nanda Septian. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Sebagai upaya dalam peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas, maka diperlukan seorang pengawas atau supervisor yang dapat mengarahkan dan membantu guru dalam mencapai tujuan pendidikan. Supervisi akademik oleh kepala sekolah merupakan suatu upaya kepala sekolah dalam memberikan bantuan secara profesional kepada guru untuk meningkatkan kualitas serta kinerja guru melalui perencanaan, pelaksanaan, serta umpan balik dan tindak lanjut. Umpan balik supervisi akademik merupakan bentuk komentar seorang supervisor atau kepala sekolah terhadap hasil dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Sedangkan penyusunan tindak lanjut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepala sekolah dalam memperbaiki proses pembelajaran oleh guru. Mengingat pentingnya pemberian umpan balik dan tindak lanjut untuk meningkatkan profesionalisme guru, maka dalam makalah di sini kami mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana umpan balik supervisi akademik terhadap guru, kemudian bagaimana tindak lanjut supervisi akademik terhadap guru, serta bagaimana contoh tindak lanjut supervisi akademik terhadap guru. Baik, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai umpan balik supervisi akademik terhadap guru. Konsep dasar umpan balik supervisi akademik merupakan pemanfaatan dari hasil analisis supervisi yang telah dilakukan yang berisikan pembinaan, baik pembinaan langsung maupun pembinaan tidak langsung. Kegiatan umpan balik dapat dijadikan untuk mengembangkan keterampilan mengajar guru dan meningkatkan profesionalisme guru. Melalui umpan balik yang diberikan kepala sekolah kepada guru, maka guru dapat mempertahankan keunggulan yang dimiliki, sekaligus memperbaiki apa yang menjadi kekurangan yang dianggap perlu untuk diperbaiki. Pelaksanaan umpan balik supervisi dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah sebagai supervisor dengan menciptakan hubungan yang humanis, harmonis, dan menghayati pribadi, watak, dan bakat guru. Umpan balik kepala sekolah sebagai supervisor ditujukan kepada guru setelah melakukan observasi pembelajaran dengan melakukan analisis terhadap observasi terlebih dahulu. Tujuan utama pemberian umpan balik tersebut ialah untuk menindaklanjuti apa saja yang telah dilihat oleh supervisor terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar. Umpan balik di sini menjadi bagian dari komentar supervisor terhadap hasil temuannya, di mana umpan balik tersebut dapat berisikan baik secara lisan maupun tulisan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam memberikan umpan balik kepada guru, diantaranya ialah dengan memberikan penghargaan kepada guru, refleksi guru, merencanakan perbaikan-perbaikan untuk guru, berdiskusi dengan guru, serta merencanakan tindak lanjut. Selain itu, langkah-langkah pemberian umpan balik juga dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan tindak lanjut melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ialah mengkaji rangkuman atau kesimpulan hasil analisis perencanaan, proses, dan penilaian dari pembelajaran yang dilakukan guru. 2. Membuat rencana umpan balik atau feedback dan rencana tindak lanjut. Yang ketiga ialah melaksanakan umpan balik atau feedback dan tindak lanjut dalam bentuk lisan dan atau tulisan. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disambung Mbak Ajeng kembali. Kepada Mbak Ajeng, saya persilakan. Selanjutnya, tindak lanjut supervisi akademik terhadap guru. Kepala sekolah yang sudah selesai melaksanakan kegiatan supervisi akademik
Langkah selanjutnya adalah melakukan tindak lanjut dari hasil supervisi akademik yang telah dilakukan. Tindak lanjut dari hasil kegiatan supervisi akademik merupakan akhir dari pelaksanaan kegiatan supervisi. Di dalam kegiatan tindak lanjut supervisi ini sangat diharapkan terjadinya perubahan perilaku yang positif terhadap seseorang guru yang pernah disupervisi. Tindak lanjut dilakukan diantaranya dengan beberapa hal, yaitu membimbing tenaga pendidik dalam pelaksanaan kurikulum di madrasah, penguatan dan pemberian penghargaan kepada guru yang telah memenuhi standar atau memiliki kelebihan, pemberian teguran yang bersifat mendidik kepada guru yang belum memenuhi standar atau memiliki kekurangan, mengadakan pertemuan atau rapat, mengadakan diskusi secara kelompok, dan mengadakan penataran. Baik, kemudian materi selanjutnya yaitu contoh tindak lanjut supervisi akademik terhadap guru. Di sini saya dapat mencontohkan 3, yaitu yang pertama, jika memiliki evaluasi perencanaan pembelajaran masih ada yang belum tepat, yaitu misalnya silabus belum mencakup 9 komponen. Jadi di sini tindak lanjut yang dapat diambil supervisor yaitu diskusinya terfokus dengan guru tersebut atau guru pengajar. Kemudian contoh yang kedua, proses pembelajaran baik, perlu peningkatan tentang manajemen kelas dan memanfaatkan media yang tepat. Tindak lanjut yang dapat diambil oleh supervisor di sini yaitu pemberian contoh langsung yang baik dan yang benar, bagaimana memanfaatkan media belajar yang tepat dari supervisor itu sendiri. Kemudian contoh yang ketiga yaitu penilaian sudah dilakukan sesuai KIKD, perlu peningkatan penyusunan kisi-kisi soal yang tepat. Evaluasinya yaitu tentang kisi-kisi soal yang harus tepat. Tindak lanjut yang dapat diambil supervisor di sini yaitu pelatihan dan penilaian terhadap guru-guru tentang bagaimana penilaian yang baik dan yang benar sesuai KIKD. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.